Ada satu jenis koi yang sekarang ini lagi naik daun nih. Mungkin Anda sudah sering tahu ada yang namanya golden corn, ya. Golden corn kalau di Indonesia apa ya? Jagung bakar aja lah, mau jagung mau jagung bakar aja lah. Jagung emas kalau golden corn. Ya. Jagung emas, tapi di Indonesia kita sebut aja jagung bakar lah. Ini menarik sekali ya, asal usulnya dari mana dan siapa saja yang develop jenis ini, itu akan kita bicarakan sekarang ya. Dan seperti biasa, saya ditemani oleh Agustinus Fu dari Seriu Koi. Itu. Oke, halo, apa kabar? Halo, baik. Ya. Nah, sekarang ini pada zaman seperti ini ya memang kita online aja, yang penting kita bisa bikin video, kita bisa berbagi apa yang kita ketahui kepada para penggemar koi di Indonesia, gitu ya? Ya, setuju. Ya, pengen ke Bandung, pengen banget. Udah lama kan nggak ke Seriu, nggak ke Cipedes gitu, pengen banget ya. Tapi ya kondisi sedang begini, apa boleh buat lah, gitu ya. Kita sabar dulu. Iya, kita mau ke Jepang juga belum bisa, mau ngapain gitu loh. Gitu. Oke deh. Kita mau bicara tentang golden corn ini. Ya. Boleh. Ya. Tentang golden corn. Nah, tolong dijelaskan dulu sebenarnya asal usulnya gimana sih jenis yang satu ini ya. Golden corn itu kan sekarang populer banget ya. Jadi dia kan masuknya kawari. Betulnya, kawari mono. Kawari, ya. Nah, cuman variasinya golden corn ini juga banyak banget gitu. Jadi ada yang tipe dia kanoko, ada yang dia tipenya seperti Kimatsuba, Ginrin. Kimatsuba, ya. Nah, seperti Kimatsuba, Ginrin, Kimatsuba betulnya. Nah, kalau ini tuh yang Ginrin seperti Ginrin Kimatsuba ini tuh betulnya di kondisi ada disebutnya wasabi goi atau Ginrin wasabi gitu. Jadi yang non Ginrinnya wasabi, yang Ginrinnya Ginrin wasabi gitu dulu. Oke, nah wasabi itu apa ada hubungannya sama wasabi yang sering kalau kita makan sushi? Nggak, itu jadi gini ya gara-gara warnanya kehijauan. Wasabi kan lebih cenderung kehijauan, jadi kuningnya kuning kehijauan jadi wasabi. Soalnya dia gara-gara kondisi kan udah ngeluarin karashi. Karashi kan kalau diartikan langsung betulnya itu mustard, saus mustard. Wah, karena warna kuningnya seperti warna kuning mustard gitu kan. Nah ini kan sama-sama cocolan gitu kan, saus seperti saus cocolannya orang Jepang. Satu karashi kuning, wasabi, satunya lagi wasabi kan untuk makan sushi gitu loh. Iya. Oke. Terus lanjut lagi. Ya. Terus apa ya? Yang terakhir ini kan gara-gara Taniguchi ini golden corn-nya Taniguchi ini menang Botan Prize waktu 2020 kalau nggak salah, All Japan 2019 atau 2020 ya. Itu ada satu yang terkenal banget lah, itu pemiliknya kalau nggak salah orang Singapura. Di handling dealernya Max Koi Farm Singapura. 2020 ternyata itu dia menang Botan Prize 65.000. Karena dia antik, karena antiknya itu bukan hanya seperti koi polos yang Ginrin, tapi dia warna matsubanya kemerahan gitu loh. Jadi titik-titiknya ada kemerahan lah gitu. Memang antik sendiri. Tapi yang kita perlu ketahui dari breedingnya golden corn ini gitu, berapa banyak sih yang sebagus ini gitu. Nah itu persentasenya kan sedikit sekali sebetulnya gitu. Kadang orang nggak sadar. Jadi pukul rata golden corn anggapnya jadi keburu gara-gara ngelihat ini anggapnya sama semua, padahal variasinya banyak banget gitu. Iya. Nah, yang itu yang menang di All Japan tahun 20 itu dari Taniguchi ya. Taniguchi, betul. Dan memang kalau yang dikasih istilah golden corn itu Taniguchi. Jadi trademarknya Taniguchi lah gitu. Nah, kalau di Taniguchi mereka developnya dari indukan apa sama apa ya? Nah itu saya info ya, itu mungkin ada, kalau gini kan kadang dirahasiakan ya oleh breedernya ya. Tapi setahu saya kemungkinan besar itu betulnya mirip-mirip sama di Konishi gitu. Dia pakai Asagi dan Karashi. Jadi pasti ada dua unsur itu gitu. Nggak tahu kalau dia ada jenis lain lagi, cuman yang utama dua itu. Pasti ada Asagi dan Karashinya. Ya, Asagi buat ngedapetin matsubanya ya. Asagi pasti buat dapetin matsubanya, terus Karashi ya buat dapetin jumbonya sama
Ya itulah mungkin namanya titik-titik kuningnya ya, kalau ngejar ke Kanoko, ke tipe Golden Corn yang titik-titik kuning itu pasti si pigmen warna kuning itu betulnya dari Karashi. Pasti ya. Oke. Menarik banget nih. Oke, kalau hubungannya atau bedanya sama nanasinya kondisi apa? Nah itu betulnya kalau mau ditelusuri sebetulnya hampir sama persis. Bisa dibilang sama lah, karena saya pernah diskusi sama Makoto Konishi, dia bilang nama itu sama, bedulnya Golden Corn itu sama wasabi sama aja, cuman beda nama gitu kan. Jadi beda nama. Jadi dari breedingnya Nanashi aja atau Ginrin Nanashi, justru populasi paling banyak itu yang tipe wasabi yang seperti Golden Corn. Nah tapi ada variasi yang menjadi lebih unik kalau di setiap sisiknya itu ada kayak istilahnya Kanokonya warna merah gitu kan. Kayak yang menang, kayak Golden Corn yang dari Taniguchi yang menang itu dia ada kemerahan sedikit si Matsubanya gitu. Itu yang bikin lebih antik lah. Ya, jadi memang benar-benar kayak jagung ya sebenarnya ya. Ya, kayak jagung jadinya. Ya, kayak jagung yang udah dibakar bener gitu loh. Ya, betul. jadi kuning-kuningnya kuning kemerahan gitu ya. Kalau tonnya ke arah kemerahan gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang development-nya antara Golden Corn terus kemudian sama Nanashi, itu kira-kira development-nya beda nggak sih dari kecil ke tergantung gitu? Kita mau lihat tipe yang mana. Kalau yang tipe Kanoko ada juga yang memang dia baru waktu masih kecilnya banyak yang dianggapnya ikan jelek karena dia titik-titiknya baru 1-2 titik gitu loh. Jadi belum muncul semua, jadi bisa dibilang belum finish. Nah, tapi kan kalau kita lihat ikan satu dia Kawarimono. Kawarimono kan kalau zaman dari dulu gitu yang penggemar koi nganggap Kawarimono selalu di bawah Gosanke gitu kan. Dan di bawah yang lain-lain lah, bahkan Kujaku, Susui. Ini kan Kawarimono benar-benar di paling belakang gitu sekarang gitu kan. Kalau sekarang ada Kawarimuji di kelas E malah gitu kan, di kebelakangin banget gitu loh. Nah, kalau kita lihat yang misalnya jenis polos, dia tipe yang seperti Ginrin Wasabi, si Nanashinya atau Golden Corn ya. Yang penting kita lihat warnanya itu gitu, dari kecil dia udah rata atau belum gitu kan. Nah kadang mungkin kalau saya lihat yang menang buatan ini gitu, foto waktu kecilnya saya belum pernah ketemu sih gitu. Kemungkinan besar dia Kanokonya belum serata itu gitu. Ya, jadi masih paling 1-2 gitu ya. Mungkin masih 1-2 doang gitu ya. Warna merahnya itu kan belum full gitu kan. Nah kadang kalau kayak gitu kan orang suka tidak tertarik gitu untuk membeli gitu kan. Siapa yang tahu kalau nanti sudah finish bisa bagus seperti itu, nggak tahu. Sama seperti Kanoko lainnya sebetulnya gitu loh. Ya. Oh, jadi secara umum tipe-tipe koi yang Kanoko itu memang di kecilnya sedikit, kemudian gedenya mulai nambah ya. Nanti kalau enggak kita abis gini kita tampilin, saya kan Serio dulu pernah jual satu Kanoko yang masih kayak semi finish lah gitu. Oh, Nanashi ya. Yang punyanya Pak Aka itu loh, orang Bandung. Oh, iya. Tahu. Nah, itu kan itu ya akhirnya dipiara sama ownernya yang sekarang tuh sampai 75.000 kalau nggak salah. Terus dia finish gitu, jadi lebih rata. Body bagus, terus kita entry ke Asia Cup waktu itu yang di BSD Jakarta. Ya 2018 ya kalau nggak salah 2018, terus dia langsung dapat special awardnya 3 triple. Artinya dari sisi development dia itu sebenarnya pada saat masih kecil cenderung dia sedikit lah ya, jadi titik-titik Kanokonya itu sedikit. Betul, tapi kan itu gambling. Iya. Ya, berarti nggak bisa dipastikan yang masih kecilnya sedikit nanti gedenya pasti muncul semua dan rata, itu belum tentu. Belum tentu kan? Juga. Belum tentu. Nah, inilah Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi. Ini salah satu mengapa koi itu justru menarik karena memang ada uncertainty gitu. Kalau semuanya pasti 100%, kecilnya begini, gedenya pasti begini, bisa dihitung matematis ya nggak akan asik, gitu ya kurang lebih ya. Betul. Ya, justru ada uncertainty, ada gamblingnya, itu yang membuat berkoi itu menjadi lebih exciting gitu kan ya. Iya. Ya gitu. Oke. Nah, apalagi? Ada satu kasus lagi gini, kadang kalau yang kecilnya udah Kanokonya udah muncul keluar semua rata. Ada kemungkinan gedenya malah dia bocor jadi satu warna full, nggak ada Kanokonya. Jadi nutup semua. Itu sangat mungkin terjadi gitu, karena kan seiring pertumbuhan pigmen warna nambah.
Banyak kasus kayak gitu. Jadi kalau kadang kita beli koi yang kayak yang antik-antik lah, jenis kawari kayak golden corn, nanashi gini, kalau yang kecilnya kanokonya udah full, udah finish, ya mungkin kalau dibesarin malah nutup jadi satu warna aja semua gitu kan. Iya. Ini menarik sekali ya, bahwa masing-masing jenis koi itu memang harus dipahami secara tersendiri ya masing-masing, karena development-nya dari kecil ke gede itu masing-masing nggak sama gitu ya. Betul, iya. Ya, warnanya ada yang tadinya nggak ada kemudian nongol, tapi juga ada pola development di mana tadinya warnanya ngeblok, kemudian mulai ngebuka, warna tersebut berkurang gitu ya. Ya, kan bisa gitu. Itu. Bisa jadi tambah banyak, bisa tambah sedikit kan warnanya gitu. Iya, masing-masing warna dan masing-masing jenis koi, pola development-nya bisa berbeda kan gitu ya. Betul. Jadi tidak bisa dianggap sama. Itulah sebabnya ya makanya kita sekarang justru membicarakan hal ini agar para pecinta dan peminat koi ini lebih memahami varietas satu ini yang sekarang mulai naik daun lah istilahnya gitu ya gitu. Oke, selain Taniguchi mana aja yang diketahui? Terakhir itu kalau nggak salah di Niigata juga ada. Jadi yang dia kalau nggak salah, tapi di Niigata itu dia nggak sebut golden corn atau nggak sebut nanashi karena beda lagi. Karena kalau golden corn kan trademarknya Taniguchi, kalau nanashi kan trademarknya Konishi gitu. Iya. Nah kalau di Niigata itu mereka sebutnya Yuki Asagi aja, Yuki Asagi atau Ginrin Yuki Asagi. Dan malah sebetulnya kalau menurut saya itu memang ya nama generik yang betul gitu. Kalau secara penamaan ya. Jadi ya, kalau yang ngelihat bloodline-nya kan ya. Bloodline, karena dia sebetulnya dari Asagi ya. Jadi kadang Asagi, tinggal kita lihat kalau yang kuning ya mungkin disebutnya Ki Yuki Asagi gitu kan, Ki Kanoko Yuki Asagi gitu. Ya, artinya masing-masing breeder juga bisa memberikan nama sendiri-sendiri untuk varietas-varietas baru, terserah. Tapi at the end nanti pada akhirnya sih ya di pasar mana aja yang lebih ngetop kan paling gitu ya. Nah, kayak dengan prestasi juga lah, dibantu dengan prestasi di koi show gitu kan. Nah, betul ya, mana yang lebih berprestasi nanti pada akhirnya kemungkinan besar akan lebih diikuti soal penamaan gitu ya. Untuk satu varietas baru atau jenis baru yang dilahirkan oleh breeder itu kadang-kadang breeder memberikan nama sendiri-sendiri yang nggak selalu sama gitu. Ya, betul. Sama juga kayak golden corn, nanashi, terus kemudian Yuki Asagi tadi ya. Yang kurang lebih sama tetapi namanya beda-beda. Ini kan sama aja kayak silver fox, bener nggak? Ya betul, kayak silver fox kan udah istilah komersil. Kalau sebut jenis silver fox itu Mukashi Ogon kan sebetulnya. Silver fox itu Sakai ya? Sakai, betul. Terus kalau Momotaro, Botan? Kalau bukan, kalau Botan itu Dainichi. Oh oke, sorry, Dainichi. Ya, jadi sebenarnya kan sama-sama Mukashi kan itu ya? Betul, ya. Mukashi Ogon, tapi yang dilahirkan oleh Dainichi dikasih nama Botan, yang dilahirkan Sakai dinamakan Silver Fox gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, terserah Anda mau. Kalau Dainichi itu betulnya lebih variasi lagi karena dia kalau nggak salah pasangan indukannya ada 3 atau 4 kalau Dainichi. Oke. Jadi Botan itu tuh nama proyeknya. Jadi satu proyek besar itu dengan 4 pasang indukan, itu mau hasilnya Botan. Apapun dia bloodline-nya jadi Botan. Jadi ada yang betul-betul, ada yang seperti kayak warnanya hitam, gelap, Ginrin itu sebetulnya kan Ginrin Matsukawa Bake. Nah dia disebutnya itu Black Diamond. Iya. Tapi bloodline-nya tetap pakai nama Botan gitu. Karena jadi kalau saya lihat Dainichi menamakan proyek breeding itu non-Gosanke dia semua pakai bloodline Botan aja gitu. Oh, I see. Ya. Nah, ini jadi kita menjadi lebih tahu lagi nih untuk khusus untuk Botan gitu ya. Jadi dia adalah big project-nya Botan. Di dalam Botan itu ada beberapa sub jenis varietas. Jadi ada mungkin 3 atau 4 perindukan lagi dia gitu. Ya, oke. Nah, kembali lagi ke Nanashi. Nanashi artinya apa sih? Nah, kalau Nanashi itu artinya nggak nameless, nggak ada nama itu, nggak ada nama. Jadi artinya malah nggak ada nama ya. Karena waktu yang mulai muncul variasi-variasi yang antik itu tiap kali kan orang nanya nunjuk kan apa customernya Konishi Europe dulu gitu loh. Awal-awalnya apa namanya?
Lalu si bapaknya si Makoto, Joji Konishi selalu jawabnya Nanashi gitu sambil geleng-geleng. Artinya nggak ada nama. Jadi artinya sama si dealer Eropa si Martin disebutnya Nanashi Goy. Oh, oke. Padahal Martin juga tahu bahasa Jepang ya, berarti sebenarnya udah tahu artinya ya. Nanashi. Ya, jadinya dipakai aja ke namanya kan Nanashi Goy. Oke. Nah, karena kan kalau Nanashi itu kan memang bloodline Karashi jelas ya. Itu dari sisi growth gimana sih secara rata-rata? Ya seperti saya udah bisa bilang mungkin kalau saat ini udah seperti Karashi persis ya. Jadi dia santai 70 cm-an. Gosai itu udah bisa 90 bu lah yang bagusnya gitu. Walaupun mungkin secara in general mungkin masih ketinggalan lah dibanding yang 100% Karashi. Tapi secara umum yang bagus-bagusnya itu udah menyamai Karashi lah gitu. Intinya peluangnya untuk jadi jumbo lebih besar lah ya gitu ya. Betul. Ya selain bahwa secara umum sih terus terang sih di terakhir tahun-tahun terakhir ini sih memang kecenderungan koi-koi yang kita pelihara ini memang sudah mempunyai kecenderungan untuk jadi jumbo. Itu lebih bagus lah gitu ya. Apalagi kalau yang dari kondisi yang hampir semuanya ada bloodline Karashinya itu kan memang menujulah ke sana. Oke, nah sekarang balik lagi lebih spesifik nih tips-tips untuk memilih varietas ini itu gimana gitu? Apakah memang 100% ya udah beli aja gambling kayak gitu atau gimana gitu? Ya tergantung kan orientasinya apa nih. Kalau show ya kalau pengen show ya beli yang udah jadi aja dari kecil. Ya kan. Pertama lah itu berlaku untuk semua jenis. Tapi kalau yang senang keeping, mungkin ada budget ya bisa dibilang. Ya beli yang potensi aja gitu kan. Nanti kita perkembangannya kan akan menarik gitu. Jadi kalau Kanoko pasti yang seperti saya bilang, kalau yang udah finish buat show sama yang belum finish yang titik-titik Kanokonya masih sedikit, pastilah harga bandrolnya kan lebih murah yang masih belum finish gitu kan. Yang penting yang kita lihat balik-balik ke bentuk badan aja secara umum gitu yang kita pilih. Dari pangkal ekor, besarnya kepala gitu kan. Ya artinya kan memang yang pertama tetap balik kepada kriteria umum dulu. Ya betul. Tentang bentuk badan dan yang lain-lain. Struktur badan ya. Terus kemudian struktur badan ya balik-balik yang kembali lagi ya itu senangnya yang short body atau yang panjang pengen jumbo bisa kekar gitu kan. Karena rata-rata malah sekarang belakangan orang sengaja nyari short body lagi kalau di Indonesia ini. Short body atau semi short body mungkin karena bisa lebih bulky ya. Iya. Lebih gampang kelihatan gendutnya lah ya. Gampang bulky-nya, betul. Tapi kalau soal Kanokonya ya itu tadi kalau kecilnya sudah kelihatan banyak, kita mempunyai risiko nanti di besarnya malah jadi rata semua gitu kan ya, ngeblok warnanya. Gitu. Tapi kalau masih sedikit Kanokonya ya gambling semuanya kan gitu. Gambling, jadi bisa bertambah banyak apa dia bisa stay sedikit terus gitu kan. Ya. Artinya ya memang di sinilah gamblingnya ya. Kalau Anda mau gambling kayak gini sih menurut aku ya beli 10 sekaligus lah. Iya. Beli 10 sekaligus ya. Cuman ya itu produksinya itu kalau di kondisi ya selama ini nggak banyak sih. Nggak banyak ya? Jadi, produksinya mungkin terus malah cenderung sedikit gitu. Kita berapa kali kita tungguin juga nggak dapat gitu. Ya. Waktu tahun 2019 kita ke sana kan sebenarnya udah ada Nanashi juga yang diangkat dari Taniguchi ya. Yang mana nih? Waktu kita ke sana tahun apa ya? 2000 ya, Harvest 2019. Nah, tahun 2019 itu kan Nanashi udah ada ya. Oh, udah ada. Ya. Nah, itu sekarang dia udah develop dengan indukan Nanashi atau masih pakai indukan Asagi? Yang awal. Awal. Oh enggak, jadi yang sekarang ini dia udah anakan udah mungkin generasi kedua atau ketiga gitu. Jadi yang dipakai itu udah Nanashi. Nanti untuk betinanya. Nah itu male-nya itu macam-macam. Ada yang pakai Ginrin Karashi, ada yang pakai Asagi lagi.
Terus ada juga yang pakai semacam koyo yang kuning putih gitu loh. Ya. Oh, kalau di Indonesia kayaknya belum ada ya breeder yang develop ya. Setauku sih belum ada sih. Kayaknya belum ya. Tapi kayaknya kalau ada aja, kalau berapa kali lihat di Facebook sih ada aja yang nge-post yang kayak kuning putih gitu kan, yang kayak gitu. Cuman yang seperti koyo-koyo gitu kan udah ada kan. Cuman kayak itu kan pasti kalau koyo-koyo gitu itu kuningnya dari mana? Kemungkinan besar dari Karashi gitu. Iya. Nah, kawin silangnya kan jadi udah mungkin banyak juga breeder udah cobain kawin silang juga di sini pakai variasi macam-macam Karashi dipakai gitu kan dengan yang berpola disilangin gitu. Ya. Tapi kalau yang spesifik Nanashi atau belum. Kon atau Yuki Asagi gitu kan memang belum ada sih ya. Nah, belum. Ya. Nah, ini untuk Anda para pecinta dan peminat koi, ini merupakan satu jenis yang baru, masih banyak tanda tanyanya, tetapi kalau jadi juga menarik banget gitu. Memang menarik sih kalau yang rapi, kemudian bodinya bagus kayak gitu, memang menarik banget. Apalagi ya? Oh ya, paling ya selain nama alternatifnya. Jadi kalau di Konishi itu kan kayak tadi saya ceritakan itu kan kalau Nanashi artinya kan nameless ya, tidak ada nama. Tidak ada nama. Itu si Mr. Joji Konishi itu dia sering juga sebut dengan sebutan Asakara. Gara-gara kan indukannya Asagi dan Karashi itu. Jadi Asagi dan Karashi jadi Asakara. Ya, jadi disebutnya kadang Asakara gitu. Oke. Ya. Jadi Nanashi kadang-kadang disebut Asakara. Tapi ya yang di luar lagi dari breeder lain ada yang nyebut Golden Con, ada yang nyebut Yuki Asagi gitu. Nah kalau yang jadinya coklat semua yaitu disebut wasabi gitu. Yang anak coklat polos seperti Kimatsuba tapi warna lebih gelap. Nah jadi yang kemarin yang betulnya yang faktor yang nge-trigger saya bikin artikel soal hubungannya terkaitan Golden Corn sama Nanashi itu karena waktu saya cek foto itu tahun 2019 lalu kita pernah jual Ginrin Wasabi waktu itu size 80 bu ya. Terus kita waktu itu ada Kois Festival di Semarang. Nah itu saya entry dapat best in size. Nah waktu itu saya lihat itu betulnya udah hampir sama persis gitu. Ginrin Wasabinya Konishi sama Golden Corn. Cuman bedanya yang Golden Corn lebih merah aja gitu ada kanokonya yang Kalau Anda yang belum berlangganan majalah Kois, silakan berlangganan juga edisi 68 itu ada tulisan khusus tentang Nanashi kan ya. Ya. Judulnya apa sih? Koi tanpa nama. Koi tanpa nama ya. Ya, gitu. Jadi biar Anda terupdate dengan informasi-informasi terbaru tentang koi gitu. Video ini dipersembahkan oleh Koi Anesthesia. Cepat tidur, cepat bangun. Baik, jadi koi yang tanpa nama atau Nanashi tadi yang sebenarnya pada saat terakhirnya sama Joji Konishi juga dikasih nama Asakara karena Asagi sama Karashi. Ya, sementara breeder yang lain juga melahirkan yang mirip-mirip yaitu Golden Con, ada juga yang memberi nama Yuki Asagi. Ini menarik sekali karena masih baru, masih banyak gamblingnya, masih banyak uncertainty-nya, sehingga memang akan exciting banget kalau kita mencoba untuk memeliharanya, gitu ya. Betul. Nah, begitu tadi cerita kita tentang koi development untuk edisi kali ini bersama dengan Agustinus Bu. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Saya Agustinus Bu. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Berbahagia. Ya. Ciao.